Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid pertama, sudah sampai di mubtada dan khobar. Isim marfu' yang keempat. Sebelumnya isim marfu' ada 7. Pertama fa'il, 2 naib fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari. Bermula ini itu satu bab pada menjelaskan mubtada dan khobar. Jadi isim marfu' yang ketiga dan isim marfu' yang keempat. Kenapa digabung pembahasan mubtada dan khobar? Enggak satu-satu. Karena kebanyakan setiap mubtada butuh kepada khobar. Kebanyakan mubtada itu butuh kepada khobar. Walaupun ada juga mubtada yang tidak butuh kepada khobar, ada tapi sedikit. Yang kebanyakan setiap ada mubtada pasti ada khobarnya. Ada mubtada, ada khobarnya. Ada juga yang ada mubtada, nggak ada khobar tapi sedikit. Makanya pembahasannya digabung di sini. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdhiyah. Dan bermula mubtada, huwa dianya mubtada itu isim yang dirafa'kan akan dianya isim, al-ari lagi yang sunyi ianya isim atau terbebas ianya isim, anil awamilil lafdhiyah dari amel lafdi. Jadi mubtada, ini definisi mubtada penting banget. Mubtada adalah satu isim. Yang menjadi mubtada mesti isim. Isim apa aja? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar, jamak muannas, isim ghairu munsharif, isim mangkus, isim maksur, atau isim istifham bisa, isim mausul, isim isyarah, kecuali isim fi'il. Nah, isim fi'il nggak bisa jadi mubtada. Mubtada satu isim, bisa isim apa aja kecuali isim fi'il. Kemudian isim ada yang jelas tulisannya isim. Zaidun jelas isimnya. Ya, Muhammadun jelas isimnya. Ada yang nanti kelihatannya dia fi'il, tapi bisa dirubah menjadi isim. Nah, bisa juga jadi mubtada. Nanti mungkin ada caranya. Yang penting mubtada adalah satu isim. Bisa jelas kelihatan isim, bisa isim itu kelihatannya fi'il tapi bisa dirubah menjadi isim. Jadi ada isim soreh, jelas isimnya. Ada isim muawwal namanya, harus ditakwil dulu, dirubah dulu. Jadi kita bisa paham di sini mubtada satu isim berarti fi'il nggak bisa jadi mubtada. Kemudian huruf juga nggak bisa jadi mubtada. Yang bisa jadi mubtada cuma isim. Kemudian isim yang marfu. Yang menjadi mubtada mesti isim dan mesti marfu. Tanda rafa'nya bebas. Tanda rafa'nya bisa waw kalau jamak mudzakkar, bisa alif kalau isim tasniyah. Kemudian bisa waw kalau isim yang 5. Bisa juga tanda rafa'nya kelihatan dhammah yang dhahir. Bisa juga dhammah yang ditakdirkan. Bisa juga pada mahal rafa'. Pada mahal rafa'nya nggak kelihatan. Seperti misalkan haza yang jadi mubtada. Haza isim isyarah, dibina dia pada mahal rafa' mubtada ya. Jadi mubtada adalah mesti isim, mesti marfu, tanda rafa'nya bebas, kemudian rafa'nya bisa dhahir, bisa takdir, bisa juga pada mahal. Lagi yang terbebas ianya isim. Terbebas dari apa? Dari amel lafdi. Nah, jadi yang menjadi mubtada itu isim yang terbebas dari amel lafdi, di mana di belakang isim tersebut nggak ada amel lafdinya, nggak ada amel lafdi. Amel lafdi satu kalimat yang ada lafadznya yang bisa mempengaruhi kalimat yang lain, seperti kana misalkan, atau fi'il. Fi'il juga amel lafdi. Nah, jadi kalau ada fi'il kemudian di depannya isim marfu namanya fa'il, bukan mubtada. Jadi isim yang marfu yang terbebas dari amel lafdi, di mana isim yang menjadi mubtada tersebut tidak ada hubungan dia dengan amel lafdi. Di belakangnya nggak ada kana, nggak ada inna, nggak ada dhanantu, dan nggak ada huruf jar dan sebagainya. Nanti kita lihat. Wahwa kismani dhahirun wa mudmarun, dan bermula dianya mubtada
itu kismani, itu ada dua macam. Yang mana aja dua? Dhahirun wa mudmarun, mubtada dhahir dan mubtada mudmar. Jadi mubtada ada dua, ada mubtada dhahir, ada mubtada mudmar. Fal mudmaru ana wa akhawatuha allati taqaddamat fi faslil mudmari. Fal mudmaru, maka bermula mubtada mudmar itu ana wa akhawatuhu dan saudara-saudaranya ana, saudara allati taqaddamat yang telah terdahulu ianya saudara fi faslil mudmari dalam pasal isim mudmar. Jadi mubtada dhamir yaitu ana dan teman-temannya. Ana, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma. Nah, bila ana yang jadi mubtada, nahnu yang jadi mubtada, huwa yang jadi mubtada, itu namanya mubtada dhamir. Karena sebagaimana di pembahasan isim mudmar kemarin, ini sudah dibahas di isim mudmar kemarin, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, hingga ana, nahnu, itu namanya dhamir munfasil. Bila dia berada di awal satu kalam atau awal kalimat, pasti dia mubtada. Ana qaimun, saya itu yang berdiri. Jadi ana isim dhamir dibina di atas sukun pada maharafa mubtada, qaimun khobarnya. Huwa qaimun, dianya itu yang berdiri. Huwa isim dhamir munfasil dibina di atas fathah pada maharafa mubtada, qaimun khobarnya, dan seterusnya. Jadi enggak diulang lagi. Sudah dibahas sebelumnya di bab mudmar. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dimanapun ketemunya kalau di awal kalam pasti i'rabnya mubtada dhamir. Wadh-dhahiru kismani, dan bermula mubtada dhahir itu dua macam. Wadh-dhahiru kismani, dan bermula mubtada dhahir itu dua macam. Mubtada dhahir ada dua macam. Yang mana aja dua? Mubtada'un lahu khabarun wa mubta'un lahu marfu'un sadda masaddal khabari. Bermula yang pertama itu mubtada'un, mubtada lahu yang baginya mubtada itu ada khabar, wa mubtada'un lahu marfu'un, dan bermula yang kedua itu mubtada yang sabit baginya mubtada itu marfu'un, isim marfu' sadda yang bertempat ianya marfu' masaddal khabari pada tempat khabar. Jadi mubtada dhahir ada dua. Yang pertama mubtada yang butuh kepada khabar. Mubtada'un lahu khabarun, mubtada yang ada khabarnya. Yang kedua mubtada yang bagi mubtada tersebut enggak ada khabar, tetapi ada satu isim marfu' yang isim marfu' tersebut berada pada posisi khabar. Sekali lagi, mubtada dhahir dibagi dua. Yang pertama mubtada ada khabarnya. Sesudah mubtada ada khabarnya. Yang kedua ada juga mubtada yang sesudah mubtada itu enggak ada khabar, tetapi ada satu isim marfu' di mana isim marfu' tersebut berada pada posisi khabar. Contoh, fal awwalunahu, maka bermula yang pertama itu seumpama. Fal awwalu maksudnya mubtada yang ada khabarnya. Maka bermula yang pertama itu seumpama Allahu Rabbuna. Bermula Allah itu Rabbuna, Tuhan kami. Kita i'rab Allahu mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Rabbu khabar, hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf rabbuna dhamir muttasil pada mahal jar majrur dengan rabbu. Mubtada satu isim yang marfu', Allahu isim. Kemudian dia marfu' tanda rafa'nya dhammah. Yang terbebas dari amil lafzi, artinya Allahu di belakangnya enggak ada amil lafzi, enggak ada apa-apa. Enggak ada kalimat lain yang berkaitan dengan Allah. Jadi dia terbebas dari amil lafzi, berarti sah Allahu jadi mubtada. Kemudian Allahu mubtada dhahir karena dia isim dhahir dan dia ada khobarnya yaitu Rabbuna. Allahu Rabbuna, bermula Allah itu Rabb kami. Contoh lagi, wa Muhammadun Rasulullah, dan bermula Muhammad itu Rasulullahi, utusan Allah. Muhammadun mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Rasulu khabar, hukum khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf rasulu Allahi mudhaf ilaih. Jadi Muhammadun mubtada satu isim, Muhammadun isim. Tandanya ada tanwin. Marfu' ada tanda rafa'nya dhammah. Kemudian terbebas dari amil lafzi karena di belakangnya enggak ada amil lafzi. Kemudian dia mubtada dhahir yaitu Muhammadun isim dhahir. Kemudian ini mubtada yang ada khabarnya yaitu Rasulullahi.
Jadi Muhammadun Rasulullah mubtada dhahir yang ada khobarnya. Wasani huwa ismul fa'ili wa ismul maf'uli idza taqaddama alaihima nafyun au istifhamun nahu aqaimun zaidun wa ma qaimun zaidani wa hal madrubul umrani wa ma madrubul umranu. Dan bermula yang kedua. Yang kedua mubtada yang enggak ada khobar. Tapi sesudah mubtada tersebut ada satu isim marfu, di mana isim marfu tersebut berada pada posisi khobar. Kenapa mubtada ini enggak butuh kepada khobar? Karena walaupun enggak ada khobar sudah bisa dipahami, sudah sempurna kalamnya. Jadi enggak butuh lagi kepada khobar. Dan bermula yang kedua itu huwa, dianya yang kedua itu isim fa'il atau isim maf'ul idza taqaddama bila terdahulu di atasnya isim fa'il isim maf'ul oleh nafi atau oleh istifham. Artinya begini. Bila isim fa'il yang menjadi mubtada, bila isim maf'ul yang menjadi mubtada, dan isim fa'il dan isim maf'ul tersebut didahului oleh nafi. Sebelum isim fa'il ada nafinya, sebelum isim maf'ul ada nafinya, atau sebelum isim fa'il ada istifhamnya, baik istifham huruf atau istifham isim. Kemudian sebelum isim maf'ul ada istifhamnya, ada huruf istifham, ada isim istifham. Nah, jadi bila isim fa'il, isim maf'ul yang didahului oleh nafi atau istifham jadi mubtada, maka dia tidak butuh kepada khobar, tapi dia butuh kepada isim fa'il, berarti butuh kepada fa'il. Isim maf'ul butuh kepada naib fa'il. Contoh. Karena begini, isim fa'il dia bila syaratnya cukup dia beramal seperti amal fi'il, dia merapakkan fa'il. Isim maf'ul beramal seperti fi'il bina majhul, merapakkan naib fa'il, makanya dia enggak butuh lagi kepada khobar. Contoh, aqaimun zaidun, adakah bermula yang berdiri oleh si Zaid? Aqaimun zaidun, adakah bermula yang berdiri oleh si Zaid? Ya, jadi hamzah istifham, qaimun isim fa'il. Hamzah istifham, qaimun mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah qaimun. Jadi karena qaimun di sini isim fa'il, dia punya tugas seperti tugas fi'il, merafa'kan fa'il. Zaidun fa'il qaimun, hukum fa'il marfu tanda rafa' dhammah, udah selesai. Hamzah istifham, qaimun mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Karena qaimun isim fa'il butuh pada fa'il. Zaidun fa'ilnya, hukum fa'il marfu tanda rafa' dhammah, dan zaidun berada pada posisi khobar. Ya, pada posisi khobar. Dia bertempat pada tempat khobar mubtada. Cuma karena mubtadanya isim fa'il berarti zaidunnya fa'il dia. Adakah yang berdiri oleh si Zaid? Ya. Gitu. Kemudian wama qaimun az-zaidani, tidaklah bermula yang berdiri oleh dua orang si Zaid. Ini contoh didahului oleh istifham, ini contoh isim fa'il didahului oleh nafi. Manafi, qaimun mubtada, mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Karena qaimun isim fa'il beramal seperti amal fi'il, karena didahului oleh nafi berarti dia membutuhkan fa'il. Zaidani fa'il qaimun, fa'il marfu tanda rafa' alif karena isim tasniyah, dan zaidani bertempat pada tempat khobar. Wahal madrubun al-umranu, adakah bermula yang dipukul akan dua orang si Umar? Hal huruf istifham, madrubun mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Madrubun isim maf'ul, isim maf'ul dia beramal seperti amal fi'il majhul, jadi butuh pada naib fa'il. Umranu naib fa'il madrubun, hukum naib fa'il marfu tanda rafa' alif karena isim tasniyah, dan al umranu sadda masaddal khobar, bertempat pada posisi khobar. Wama madrubul umranu, dan tidaklah bermula yang dipukul orang akan dua si Umar. Manafi, madrubun
Mubtada, hukum mubtada marfu tanda rafa' dhammah, madrubun isim maf'ul. Karena isim maf'ul beramal seperti amal fi'il bina majhul, tugasnya merafa'kan naib fa'il. Umranu naib fa'il, hukum naib fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Nah, begitulah mubtada. Sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.